إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ahibai sidang jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kita hidup ini sebenarnya sedang berkompetisi, sedang berlomba. Dan di dalam Al-Quran ada banyak sekali ayat-ayat Allah yang memanggil kita untuk ikut dalam kompetisi, untuk ikut dalam berlomba, berpacu dalam kebaikan, agar orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala bisa memenangkan apa yang telah Allah siapkan di akhirat kelak. Tentu saja semuanya itu atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang bisa taat kepada Allah kalau tidak ditolong oleh Allah. Tidak ada yang bisa datang ke masjid ini, tidak ada yang bisa bertakbir, tidak ada yang bisa rukuk kalau tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sedang jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Selain itu Allah juga menyebutkan dalam banyak ayat tentang balasan yang tinggi dan mulia bagi orang-orang yang ikut dalam perlombaan ini. Dan inilah hakikat yang harus diketahui dan disadari oleh setiap kaum muslimin. Hakikat kita diciptakan untuk berlomba dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, berlomba dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan aku tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah kepada aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, wahai hamba-hamba Allah, mari kita perhatikan perlombaan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam dunia ini ada manusia-manusia yang sibuk untuk mewujudkan tujuannya dia diciptakan tadi. Sibuk untuk beribadah, sibuk untuk mengejar apa yang Allah siapkan, sibuk untuk menyelamatkan dirinya dari ancaman api neraka, sibuk untuk menyelamatkan dirinya dari ancaman kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Sibuk untuk itu. Akan tetapi disayangkan, ada juga kelompok manusia yang sibuk untuk merebutkan, untuk mendapatkan apa yang diciptakan untuk menolongnya. Sesungguhnya hal itu diciptakan untuk menolongnya taat kepada Allah, yakni dunia ini. Dunia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menolong kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk diperebutkan dan bersenang-senang dengannya. Oleh karenanya, kita mencari dunia, kita mencari uang untuk memberikan makan dan minum kepada keluarga kita. Ini kewajiban, agar keluarga kita tidak minta-minta,
agar kita, keluarga kita tidak mencuri, tidak mengambil hak orang dengan cara yang batil. Ini ibadah. Kita mencari uang untuk menyekolahkan anak-anak kita di pesantren supaya mereka belajar agama, atau mengusahakan supaya keluarga kita memiliki fasilitas untuk mempelajari agama. Untuk itu kita cari uang, dan ini ibadah. Kita mencari uang supaya kita bisa tolong menolong di dalam dakwah, mengajak manusia kepada Allah, supaya kita bisa tolong menolong dalam menegakkan, menjalankan agama Allah. Kita tidak bisa salat kalau tidak menutup aurat. Ya, menutup aurat di antara syarat sah salat. Kalau tidak menutup aurat, tidak sah salatnya. Maka kita cari uang untuk menutup aurat. Kita tidak bisa salat, tidak bisa beribadah kalau tidak makan. Maka kita cari uang untuk beli makanan supaya bisa kuat beribadah. Semua yang kita lakukan untuk dunia demi untuk membantu kita menyembah Allah Subhanahu wa taala, demi untuk membantu kita menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk menyibukkan diri bersenang-senang dengan dunia itu. Ya. Bisa beli mobil supaya menikmati dunia, bisa beli makanan supaya bisa makan dengan kenyang. Tidak seperti itu, ikhwan. Bisa punya uang supaya bisa membeli apa saja. Ya. Tidak seperti itu. Maka sebagaimana yang disebutkan tadi, manusia terbagi menjadi dua dalam kesibukannya di dunia. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna sa'yakum lasyatta." Usaha kalian di dunia itu berbeda-beda. Ya, jauh berbeda. Ada yang sibuk untuk menuju Allah Subhanahu wa taala, dan ada yang sibuk untuk menikmati dunia, tempat yang sementara ini. Sesungguhnya Allah menciptakan dunia ini untuk memudahkan manusia agar bisa bertakwa dan beribadah kepada Allah, bukan agar manusia sibuk dengan dunia sehingga karena kesibukannya dengan dunia dia lalai dari mengingat Allah, lalai dari ibadah. Ya, kita lihat banyak betul orang yang bekerja, ya, sekuat tenaganya dia bekerja, sibuk dalam pekerjaannya sampai-sampai salat hampir tidak punya waktu dalam kehidupannya. Sampai-sampai zikir dari pagi sampai petang dia tidak punya waktu untuk itu. Na'udzubillah. Ya. Dilalaikan oleh dunia, diperbudak oleh dunia. Ya. Padahal kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'inda Allah janaha ba'udah, ma saqa kafiran syarbata ma." Sekiranya dunia ini sama nilainya dengan sebelah sayap nyamuk saja di sisi Allah, maka Allah tidak akan memberikan minum kepada orang-orang kafir. Ya. Kalau dunia itu sama nilainya dengan sebelah sayap nyamuk, tapi kenapa Allah memberikan minum kepada orang kafir? Bahkan diberikan harta yang banyak kepada orang kafir. Mungkin sekarang orang yang paling kaya orang kafir. Ya. Karena dunia ini tidak sama, tidak senilai dengan sayap nyamuk meskipun sebelah. Pernah suatu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam ke pasar atau lewat di dekat pasar. Di situ banyak orang berkumpul. Ini namanya pasar ramai. Kemudian di pasar itu, di samping pasar itu ada anak kambing yang mati, bangkai. Anak kambing ini sudah anak kambing cacat pula. Kedua telinganya kecil, ya, sehingga kalau dia hidup pun orang tidak peduli sama dia, orang tidak suka. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mau beli ini dengan 1 dirham, bukan 1 dinar, 1 dirham, perak, bukan emas. Kata para sahabat, ya Rasulullah, siapa yang membutuhkan ini, mau diapakan ini? Ya, sudah anak kambing mati lagi. Ya, sudah anak kambing mati lagi, mau diapakan? Bangkai. Kata Rasulullah, kalau begitu siapa yang mau ambil gratis? Ya, saya kasih saja, tidak perlu bayar. Kata para sahabat, ya Rasulullah, sekiranya pun dia hidup, pasti orang tidak suka. Kenapa? Karena dia cacat. Sudah anak kambing cacat mati lagi, mau diapakan itu? Busuk.
Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Fa wallah, demi Allah, sesungguhnya dunia di sisi Allah lebih hina daripada bangkai anak kambing yang cacat ini." Oleh karenanya, ikhwan fillah azanallahu ayyakum, tentu saja peringatan seperti ini, hadis ini mungkin hampir semua kita sudah hafal, sudah ingat. Akan tetapi harus selalu diulang-ulang, ya, harus selalu diputar-putar di memori kita, biar kita ingat, biar kita diberi peringatan bahwasanya apa yang kita kejar, apa yang kita impikan, apa yang kita iming-imingkan tidak baik untuk kita, tidak baik. Bukan berarti kita harus meninggalkan dunia secara keseluruhan, akan tetapi kita memperoleh dunia, kita ambil dunia, kita cari dunia untuk membantu kita, sekedar untuk membantu kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak sepantasnya lah seorang mukmin untuk mengambil bagian dari dunia ini yang dengan bagian yang dia ambil itu bagiannya di akhirat dia tidak dapat. Tidak sepantasnya seorang mukmin mengejar bagian dari dunia yang sedikit ini, yang hina ini, sehingga gara-gara bagiannya di dunia yang sedikit dia tidak punya bagian lagi di akhirat. Karena sibuk dengan bagian yang sedikit ini, sibuk dengan bagian yang tidak abadi, sibuk dengan bagian yang tidak sempurna. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya, ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita doa, Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina. Ya Allah, jangan kamu jadikan dunia itu sebagai sebesar-besar tujuan kami hidup di dunia. Jangan kamu jadikan dunia itu, wahai Allah, di dalam hatiku sebagai sesuatu yang sangat diinginkan, lebih diinginkan daripada akhirat. Wala mablagha ilmina, dan jangan jadikan dunia itu sebagai bayaran dari ilmu yang kami pelajari. Doa ini kita hafal, ikhwan. Doa ini kita ingat, kita baca setiap hari untuk membantu kita, ya, menjauhkan hati kita dari impian yang rusak ini, yakni menguasai dunia. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala yang menyuruh kita untuk masuk dalam kompetisi yang sesungguhnya. Bukan kompetisi dunia, ya. Orang di dunia Pak berkompetisi, ya. Yang ini dagang ini dagang ini, bersaing. Di perusahaan orang bersaing, saling menjatuhkan, kompetisi dunia. Bukan kompetisi ini yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im." As-sabiqun, yakni orang yang terdahulu, orang yang berlomba adalah as-sabiqun. As-sabiquna was-sabiquna as-sabiqun. Allah bersumpah dengan ini. yakni as-sabiqun yang pertama, orang terdahulu, orang yang berlomba yang pertama adalah orang yang berlomba di dunia. As-sabiqun, as-sabiqun, orang yang berlomba di dunia ini dalam ketaatan kepada Allah, dalam kebaikan di dunia ini adalah as-sabiquna fil akhirah, adalah orang yang mendahului orang yang berlomba di akhirat nanti, orang yang mendahului yang lainnya untuk mendapatkan kenikmatan yang dijanjikan oleh Allah di akhirat nanti. Was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun, mereka itu adalah orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala fi jannatin na'im, di surga Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kenikmatan. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, di dalam Al-Quran terdapat beberapa ayat di mana Allah memanggil kita semua untuk ikut dalam perlombaan ini dan berpacu dalam kebaikan agar orang yang diberi taufik oleh Allah dapat memenangkan perlombaan ini. Selain itu, Allah juga menyebutkan dalam ayat-ayatnya tentang balasan yang tinggi dan mulia bagi orang-orang yang ikut dalam perlombaan ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan bersegeralah kalian, berlombalah kalian, cepat-cepatlah kalian, jangan lambat-lambat, cepat-cepatlah kalian untuk menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan untuk memperebutkan untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala yang luasnya seluas lapisan-lapisan langit dan bumi. Kita disuruh untuk berkompetisi, disuruh untuk berlomba, disuruh untuk cepat-cepat, tidak lambat-lambat, tidak lelet, tidak santai-santai, tidak sederhana dalam mengejar akhirat. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis samai wal ard u'iddat lil ladzina amanu billahi wa rusulihi dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil 'adzim. Berlombalah kalian, cepat-cepatlah kalian, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah untuk melakukan kebaikan, bercepat-cepatlah kalian, berlombalah kalian menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang Allah memang sudah persiapkan surga itu untuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Itulah keutamaan Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Allahu dzul fadlil azim. Allah yang maha memiliki keagungan, Allah yang maha memiliki keutamaan. Hadirin sidang jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dalam perlombaan ini manusia terbagi tiga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma uratsnal kitaba alladzina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairat biidznillah dzalika huwal fadlul kabir." Allah Subhanahu wa taala berfirman, kemudian kami berikan, kami wariskan Alkitab, Al-Quran kepada orang-orang yang kami pilih. Kemudian Allah membagi tiga. Di antara orang-orang yang kami pilih itu ada orang-orang yang menzalimi diri mereka sendiri. yakni orang-orang yang dikasih Al-Quran tapi tidak mau mendengarkan Al-Quran, tidak mau mempelajari Al-Quran, dikasih Al-Quran tapi tidak mau menjadikan Al-Quran sebagai petunjuknya, sehingga dia tersesat, terjatuh dalam kubangan maksiat. Ini adalah orang golongan pertama, ya, orang yang menzalimi dirinya sendiri. Ya. Di dalam perlombaan ini dia jalannya lambat, ya, sengaja lambat-lambat, sengaja lemah-lemah, sehingga dia terjatuh dalam kubangan maksiat dan susah keluar dari kubangan itu. Golongan yang pertama. Golongan yang kedua, wa minhum muqtasid, kata Allah, di antara mereka ada orang yang biasa-biasa saja. Orang berlomba ini biasa-biasa saja, dia santai sekali, ya, santai sekali. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, wa minhum sabiqum bil khairat. Golongan ketiga, ada di antara mereka orang yang betul-betul bersungguh-sungguh, menumpahkan seluruh kemampuannya, mencurahkan seluruh juhudnya, ya, kesungguhannya sepenuh hati untuk mengejar, untuk berlomba mengejar orang-orang yang ada di depannya, ya, mau melambung orang-orang yang ada di depannya dalam kebaikan. Tentu saja kata Allah, biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itulah keutamaan yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi ada tiga golongan yang disebutkan dalam ayat ini. Ada orang yang sengaja lambat-lambat, ada orang yang santai-santai saja, sedang-sedang saja, ya, dan orang ketiga adalah orang yang betul-betul bersungguh-sungguh, lari kencang, ya, mencurahkan sepenuh kekuatannya, sepenuh kemampuannya untuk bisa, ya, untuk bisa unggul dalam perlombaan itu. Ya, namanya perlombaan, kompetisi. Dan yang dua tadi, pertama, tidak masuk di dalam golongan orang-orang yang berlomba.
Kalau dia jalannya santai, dia tidak masuk dalam golongan orang-orang yang berlomba, meskipun dia tidak dijatuhkan ke dalam golongan orang-orang yang mutahawin, orang-orang yang meremehkan ya janji Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, untuk bisa masuk dalam perlombaan ini, kita memerlukan dua hal yang sangat penting. Yang pertama adalah senantiasa meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan jujur meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dilapangkan hati kita, diberikan kekuatan untuk bisa masuk dalam kompetisi itu, untuk bisa ikut dalam jalur perlombaan tersebut. Kita minta tolong kepada Allah. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi, tidak bisa kita berbuat apa-apa tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, fa'alul lima yurid. Allah yang maha melakukan apa saja yang Allah kehendaki. Ya. Yang kedua yang kita butuhkan adalah bersungguh-sungguh di dalam menjalankan, dalam mengikuti perlombaan tersebut. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah." Bersungguh-sungguhlah, semangatlah dalam hal-hal yang memberikan manfaat kepadamu, dalam hal-hal yang bermanfaat untukmu, dan memintalah tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Masa muda ini akan berlalu. Ya. Kemudian kehidupan itu pasti akan berakhir. Kekayaan dan kecukupan tidak bisa berlangsung selamanya. Demikian pula kesehatan, tidak mungkin ada orang yang terus-menerus sehat. Fala taktar, maka janganlah kita tertipu dengan kekayaan yang kita miliki. Jangan tertipu dengan kesehatan yang kita miliki. Jangan tertipu dengan kehidupan yang kita rasakan. Jangan tertipu dengan kekayaan yang kita miliki. Jangan tertipu dengan waktu luang yang kita miliki sehingga kita tidak taat kepada Allah dalam keadaan-keadaan tersebut, lalai dari Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iktanim khamsan qabla khamsin." Manfaatkanlah dari kata ghanimah, yakni anggaplah 5 hal itu sebagai ghanimah bagimu. Manfaatkan baik-baik. Ini harta rampasan perang yang susah didapatkan. 5 hal sebelum 5. Yang pertama, hayatuka qabla mautik. Hidupmu sebelum matimu, manfaatkan baik-baik. Kemudian wa syababuka qabla haramik. Masa muda sebelum masa tua. Kemudian wa faraghaka qabla syughlik. Masa senggangmu, kesempatanmu, manfaatkan sebelum sibuk. Wa sihhatika qabla saqamik, dan manfaatkanlah waktu sehatmu sebelum kau sakit. Jangan sampai nanti sakit baru menyesal, harusnya saya bisa salat malam sekian rakaat. Jangan sampai nanti sudah tidak punya apa-apa lagi baru mau bersedekah, dan seterusnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Hadirin sidang jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pada khutbah yang kedua ini kita sampaikan satu perkataan hikmah yang pernah disebutkan oleh seorang yang mulia, Khalifatul Mukminin yang keempat, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, irtahalatid dunya mudbiratan wartahalatil akhirah muqbilatan wa likulli minhuma banun fakunu abna'ul akhirah wa la takunu abna'ad dunya. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, dunia ini pergi meninggalkan kita. Kemudian akhirat ini sudah berjalan mendatangi kita.
Dan dunia serta akhirat punya anak-anak. Ada anak-anak dunia dan ada anak-anak akhirat. Maka jadilah anak-anak akhirat dan jangan menjadi anak-anak dunia. Maka seorang ahli hikmah berkata, alangkah celakanya orang-orang yang menghadapi sesuatu yang pergi meninggalkan dia, yang mengejar sesuatu yang meninggalkan dia, tetapi membelakangi sesuatu yang sedang mendatangi dia. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقم الصلاة.